Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon kedatangan tamu yang luar biasa. Yang pertama, Mas Bambang Setiawan, seorang pengusaha dan budayawan, owner dari Baraja Cafe. Yang kedua, seorang akademisi dan juga pengusaha sukses, Dr. Surnita Sandi Winata, SEMM. Yang ketiga, saya hadirkan seorang mahasiswa FEB UMC yang untuk membiayai kuliahnya dengan berbisnis. Mudah-mudahan nanti terinspirasi oleh entrepreneur success story dari Mas Bambang dan Dr. Sandi. Mudah-mudahan Lia bisa mengikuti jejak beliau, menjadi inspiratif. Baiklah, untuk sobat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, kita coba gali mengenai entrepreneur success story dari Mas Bambang dan Dr. Sandi. Nanti mekanismenya nanti saling merespon. Barangkali untuk menggali bagaimana latar belakang Mas Bambang, saya persilakan Dr. Sandi untuk mengawali. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat Mas Bambang yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya, kebetulan. Nah, selaku akademisi dan pelaku usaha, tentu saya melihat Mas Bambang ini sosok yang sukses di usia muda karena sudah membangun beberapa kafe di Cirebon, dan yang lagi viral saat ini adalah Baraja Cafe, Pak. Ya, itu sangat viral sekali dan bangunannya juga sangat heritage gitu ya. Saya pengen tahu apa sih yang menjadi inspirasi Mas Bambang ini ketika membangun sebuah kafe di tengah kota di Jalan Arteri Kota Cirebon, ya, dan menjadi sebuah ikonik baru buat wisatawan Kabupaten Cirebon gitu. Kira-kira apa yang menjadi inspirasi kok sampai ada inisiatif bahwa tempat di sini peluangnya seperti apa itu, kira-kira gimana Mas Bambang? Ya, terima kasih Mas Sandi, Pak Surono, dan Mbak Lia. Kebetulan saya juga sama dengan Mbak Lia dulu sejak kuliah tingkat 1, karena keterbatasan ekonomi orang tua jadi harus membiayai diri sendiri. Jadi saya dagang juga Mas Sandi sejak kuliah. Gitu, dagang, punya ya kebetulan sektornya di F&B banyaknya. Saya menjadi produsen donat gitu, kemudian punya warung makan dan lain-lain. Nah, kemudian setelah lulus saya dibandingkan teman-teman lain, waktu itu saya kuliah di Bandung yang mencari pekerjaan di multinational company atau BUMN, saya malah tertarik untuk pulang kampung. Begitu awal mulanya, mungkin jauh waktu itu tahun 2009 ceritanya tuh seperti itu. Saya pulang kampung, usaha yang di Bandung itu dilepas, kemudian saya mencari peluang-peluang usaha yang potensial di kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon itu gitu. Nah, salah satu yang menjadi mindset saya dari pengalaman berusaha itu, ternyata kita itu keberhasilan usaha itu 50% itu ditopang oleh kita memilih bisnisnya yang tepat. Karena ada bisnis yang rumit tapi cuannya kecil, sebaliknya ada yang simple tapi cuannya besar. Begitu. Nah, jadi kita kalau bisa ya menyampingkan kita usaha itu kan harus action. Kita mungkin ketika ingin memilih usaha kita punya option beberapa dulu. Kalau satu kita anggap mungkin kelihatan paling bagus, tapi ketika kita bandingkan, kita punya option beberapa, akhirnya kita bisa memilih usaha yang paling efektif, efisien tadi itu gitu. Sehingga keberhasilan usaha salah satu ditopang oleh memilihnya. Nah, saya melihat industri coffee shop atau umumnya industri kopi ini memiliki market size yang luar biasa besar, baik secara nasional karena Indonesia itu adalah negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia, ataupun secara global.
Jadi ketika kita punya brand yang kompetitif, yang sustain di dalam negeri, itu sangat mungkin untuk dikembangkan secara nasional atau bahkan global. Begitu akhirnya kita memiliki Baraja Coffee sejak 2011 gitu dan sudah 13 tahun. Tapi karena kita berkembang secara organik gitu ya, jadi ya kita bertahap pengembangannya. Kemudian waktu itu juga kita mengalami adanya COVID, sektor F&B cukup terpukul. Kemudian pasca COVID, justru sektor F&B semakin digandrungi orang, jadi booming. Oleh karena itu kita harus terus-menerus melakukan inovasi. Kita membuat diferensiasi diferensiasi kita, competitiveness kita supaya bisa bersaing dengan kompetitor lain yang cukup menjamur di sektor coffee shop ini. Akhirnya kita di 2024 mencanangkan konsep Baraja Amphitheater yang alhamdulillah terimplementasi di 2025 awal begitu, yaitu Baraja Coffee tetap dengan identitinya untuk menjadi pemain specialty coffee gitu ya. Jadi kita benar-benar serius di produk kopinya karena entah 1 dari 5 atau 1 dari 4 untuk keberhasilan di F&B sektor itu adalah quality of the product gitu. Itu baru yang lainnya macam-macam gitu kan. Begitu. Tapi kalau hanya mengandalkan itu ya akhirnya pengembangannya terbatas. Akhirnya kita tambah juga konsepnya menjadi resto. Jadi ada makannya. Jadi orang ngopi sekaligus bisa makan. Kemudian berawal dari situ saya juga senang dengan seni budaya gitu, dan saya pikir Cirebon ini punya potensi yang besar dalam seni dan budayanya dan juga pariwisatanya gitu. Pastinya pariwisata yang sangat sulit diduplikasi oleh kota-kota lain adalah warisan sejarah budaya Cirebonnya itu sendiri gitu. Kalau bikin objek wisata pun mungkin kalau ada investor masuk ya bisa. Nah, itulah kesenian kita yang sangat beragam, yang sangat atraktif, budaya kita yang sangat kaya, sejarah kita yang sangat berwarna dan lama sekali. Kita 200-an tahun lebih tua daripada Jogja. Tetapi sangat sedikit sekali peluang untuk para seniman ini dan insan kreatif untuk memiliki wadah untuk tampil gitu. Akhirnya kita juga menyediakan konsep amphitheater ini untuk mewadahi para seniman untuk menampilkan karya-karya mereka. Alhamdulillah hal tersebut diterima oleh positif dari masyarakat baik domestik gitu ataupun bahkan dari luar kota gitu, dan ini juga mendapat support dari kalangan hotel yang dengan adanya kegiatan malam itu yang tadinya kunjungan ke Cirebon itu misalkan nasi jamblang, empal gentong, kemudian pulang lagi. Nah, akhirnya bisa menambah staycation-nya untuk bermalam di Cirebon karena ada atraksi malam yang sebelumnya mungkin kalau malam ngapain ya di Cirebon begitu. Multiplier efek ya. Iya, nah harapannya seperti itu Pak, dan kita dalam berkegiatan juga Baraja ini selalu berkolaborasi dengan komunitas yang ada. Dari namanya saja Baraja itu kita ambil dari bahasa Minang yang artinya belajar. Begitu. Jadi kita juga merupakan wadah di Baraja Coffee ini untuk menggali literasi tentang berbagai hal, bisnis, digitalisasi, bahkan parenting atau hal-hal yang positif, dan kita selalu berkolaborasi dengan komunitas, UMKM dan lain-lain, sehingga apabila di sini ingin berkolaborasi ya kita sangat terbuka gitu. Bahkan pertanyaan saya ketika ada yang ingin berkolaborasi pasti kan kapan nih enaknya apa gitu, kata saya ya waktu yang paling enak adalah waktu yang paling cepat gitu, karena kalau kita udah tampil ada yang dievaluasi daripada nanti mungkin begitu Pak. Nah Mas Bambang, dari cerita Mas Bambang dari awal bagaimana Baraja berdiri, saya lihat ini memulainya tentu dengan sebuah momen ya Pak, momen di mana orang mulai menyukai kopi yang viral sehingga buat beliau ini langsung pas gitu ya, dengan segmen anak muda, terus dengan disuguhkan berbagai macam kolaborasi dengan budaya-budaya lokal. Nah, kira-kira
ada keraguan nggak ketika Mas Bambang ini memulai bisnis itu gitu? Kira-kira buat nanti para yang menonton podcast ini ataupun mahasiswa, kira-kira apa sih, ada keraguan nggak sebuah pengusaha ini ketika memulai gitu ya? Walaupun dengan history misalnya sudah membuka cabang di beberapa tempat, itu masih ada nggak rasa keraguan itu? Ya, keraguan pasti ada ya, manusiawi, mungkin rasa khawatir juga pasti ada gitu. Tapi yang menjadi dorongan besar saya melihat misalkan di Cirebon atau areal Tuparef pada umumnya, sepertinya itu butuh alternatif ya gitu kan. Kita misalkan di Jalan Tuparef tuh kental dengan nuansa entertainnya, cuman belum ada alternatif yang kira-kira muatannya lebih ke arah yang positif, misalnya tentang seni budaya begitu. Kemudian juga sektor F&B yang betul-betul halal gitu. Seperti Baraja ini kan kita sudah halal dari Kementerian Agama gitu ya. Jadi sekali lagi sih kita sih tidak skeptis dengan yang lain, cuman kita fastabiqul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan begitu. Jadi itulah yang menjadi dorongan begitu. Kalau yang sebelumnya coffee shopnya kecil-kecil, kemudian kita membuka, kalau di Baraja Amphitheater di Jalan Tuparef itu 5.000 meter begitu. Itu kan ada pelonjakan nilai investasi yang terjadi begitu. Tapi kembali lagi kita ingin membuat diferensiasi yang powerful. Kalau coffee shop yang kecil-kecil mungkin kan banyak gitu, tapi kalau yang sekaligus besar dengan kapasitas parkir yang besar, dengan diversifikasi sumber revenue, tidak hanya mengandalkan coffee shop, karena walaupun mungkin marginnya cukup baik, tapi dia ada fluktuasi. Kalau di secondary market mungkin ya, kalangan atau sektor coffee shop itu, jadi kita diversifikasi dengan adanya produk makanan yang kita perbanyak. Kemudian ada rent area, bisa untuk digunakan untuk wedding, untuk acara, dan juga untuk pertunjukan atau showbiz. Tapi kita memberikan alternatif yang lebih punya nilai yang positif, yang edukatif, dan juga lebih ke arah pemberdayaan begitu. Kita tahu seniman kita banyak, tapi kalau kita telisiki, kita dalami kehidupan mereka, ya subhanallah, ya belum terlalu baik lah Pak. Mungkin kalau di panggung penampilan mereka oke, pakai hiasan, dekorasi, tariannya segala macam, tapi dalam kesehariannya ya cukup memprihatinkan Pak. Jadi ya kita ketika ada nilai manfaat untuk orang lain kok sepertinya girohnya semakin kuat. Betul, kalau mungkin kita ingin ngejar keinginan perut kita atau motifnya hanya itu, kadang yang mungkin lemah gitu. Tapi ketika kita punya cita-cita yang jauh lebih besar, beyond gitu ya, beyond ourselves, saya kira itu menjadi motivasi yang tersendiri Mas Andi. Nah begitu Pak, jadi pengusaha itu pandai melihat peluang pasar ternyata gitu ya. Termasuk Mas Bambang ini. Jadi begitu ada peluang pasar, beliau itu bisa langsung membuat suatu perencanaan dalam mengelola sebuah bisnis. Jadi pengusaha itu memang agak ini ya, harus jeli untuk untuk itu. Nah kira-kira dari bisnis ini setelah adanya kafe yang sudah viral nih Pak, kira-kira persaingannya saat ini apa Mas yang dirasakan untuk perkembangan Baraja ini? Kira-kira ada nggak sih pesaing? Karena kita melihat ini Baraja tuh menjadi leader ya untuk wilayah Cirebon saat ini, bahkan mungkin sangat viral di kalangan jadi market leader, ikon baru, karena dari bangunan, dari mulai bagaimana layoutnya sampai ke adanya tarian tradisional yang diakomodir buat para seniman lokal, itu kan salah satu cara melestarikan budaya. Beliau ini peduli sekali terhadap budaya lokal ya sebagai pengusaha daerah. Kira-kira yang dianggap menjadi pesaing selama ini apa kira-kira barangkali dari sisi pengusaha? Betul. Nah ini Mas Andi, jadi tergantung mazhabnya. Mungkin kalau mazhabnya yang lain gitu kan, rezeki itu terbatas, jadi kita harus sikut-sikutan untuk mencari rezeki. Tapi saya berkeyakinan rezeki Allah itu sangat luas, sehingga ya manusiawi ya sebagai makhluk ekonomi bersaing itu bisa, tapi tidak perlulah sampai injak-injakan, sikut-sikutan, karena rezeki itu luas gitu. Jadi rezeki itu sebenarnya
sangat banyak. Jadi kalau saya sendiri merasa Cirebon itu punya luas sekali potensinya. Yang pertama adalah potensi geografis, yaitu lokasi yang sangat strategis gitu. Market terbesar kita tahu di Pulau Jawa ya untuk Indonesia, dan yang terbesarnya mungkin ya Jakarta dan Bandung ya. Dan kita dengan adanya akses yang luar biasa, jalan tol, bandara dan lain-lain tuh sangat strategis sekali. 2 jam dari Bandung, 3 jam dari Jakarta gitu. Sementara market wisata besar barangkali ada di Jogja, Bali atau Semarang gitu kan. Sehingga alih-alih saya memikirkan persaingan dengan tempat-tempat lain di Cirebon, saya justru menggugah kita harus saling berkolaborasi gitu. Kita bisa membuat diferensiasi kita masing-masing gitu, tidak perlu harus meniru, karena kita perlu magnet yang kuat gitu supaya bisa bersaing dengan kota-kota lain gitu. Jadi alangkah baiknya Cirebon itu kehilangan bisnis potensi yang cukup besar gitu, daripada rebutan di sektor yang yang sudah ada. Mending kita mengembangkan market-market alternatif atau market-market yang lain yang belum tergarap, yang sangat banyak karena tadi kekuatan geografis kita yang sangat strategis begitu. Jadi akhirnya kita saling memperkuat. Justru kita harus berkomunikasi, berkolaborasi, berkoordinasi. Kita bersaing dengan Jogja, dengan Bali, dengan Semarang, kawasan-kawasan atau kota-kota yang sudah cukup baik nilai bisnis, ekonomi dan wisatanya. Dan secara nasional ya kota-kota wisata utama ini bisa saling berkoordinasi juga, berkolaborasi untuk bisa bersaing dengan negara yang lain gitu. Jadi mungkin itu ide saya sih Mas. Iya. Gitu. Kira-kira kalau adanya tadi diferensiasi dan lain-lain itu, tentu Mas Bambang ini punya inovasi biasanya kalau dibanding dengan kafe lain, karena sudah terlihat Pak menjadi market leader untuk saat ini. Kira-kira apa sih Mas sebutin inovasinya dari yang lebih kecil aja dulu dari dibandingkan kafe lain, kira-kira keunggulannya apa sih gitu sehingga bisa memimpin market untuk kafe-kafe di Cirebon itu? Betul. Keunggulan pertama saya mungkin karena kenal dengan Mas Andi yang ahli marketing ya. Jadi saya banyak dapat masukan terkait strategi marketing begitu. Ya Kak, kalau kata Hermawan Kertajaya, Pegawan Marketing Indonesia, betul. Apa sih marketing yang dengan bahasa yang sederhana? Nah, beliau mengumumkan keywordnya be different, gitu. Jangan be the best, karena be the best itu sulit. Mending be different. Jadi kita punya unique selling proportion nih seperti apa, gitu ya, supaya menarik orang. Jadi ya saya implementasikan strategi itu be different. Kita amati yang belum ada, lalu kita munculkan. Kemudian tadi dari sektor F&B tadi kualitas ya nomor 1, karena itu menyangkut sesuatu yang dimakan ya gitu. Jadi itu juga merupakan hal yang penting. Gitu. Jadi adanya momen menjadi sebuah peluang pasar, ada ditambah dengan sebuah inovasi sehingga menjadi leader Pak ternyata Pak. Iya seperti itu. Nah kalau boleh tahu andalannya apa ya untuk yang di Baraja Cafe, di Baraja apa namanya kalau di Baraja Coffee Amphitheater. Ya itu kira-kira apa selama ini menjadi yang paling laku Mas barangkali biar kita tahu. Betul. Kalau Baraja sendiri memang terkenal dari kualitas kopinya. Sudah cukup lama kita juga merosting biji kopinya sendiri. Kita juga punya supplier kopi yang sangat lengkap ya, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi untuk pecinta kopi yang cukup idealis, yang specialty ya Baraja bisa sangat memfasilitasi itu begitu. Kalau proporsinya kurang lebih 25% lah. Nah, kalau di F&B salah satu sektor yang cukup memiliki loyalitas pelanggan itu kopi gitu, karena mungkin dia ada unsur etiknya juga ya gitu. Gitu. Jadi
kalau kita punya produk kopi dibanding produk F&B yang lain, itu kita setidaknya punya captive market yang sustain. Kopi kan kita tahu udah dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan ya sampai terus berkembang begitu. Jadi kita tetap maintain bahwa kualitas kopi kita selalu terbaik begitu, dan ini identiti kita yang sudah lama lah, brand kita yang sudah lama yang harus kita jaga gitu. Nah kemudian menurut saya tadi kita harus mengantisipasi risk manajemennya gitu, karena tadi ada fluktuasi kunjungan naik turun gitu. Jadi ide kami itu kita kapasitas tempat duduknya harus cukup banyak supaya ketika peak season kita bisa nampung semua. Nanti ini yang bisa untuk mengcover ketika low seasonnya gitu. Nah untuk bisa punya tempat duduk yang banyak, didukung juga oleh tempat parkir yang banyak juga gitu. Nah sehingga ini adalah manajemen resikonya untuk menghindari masa-masa low itu. Ketika masa-masa banyak tuh semuanya bisa ketampung. Dan kalau kita lihat kalau coffee shop yang kecil kan cukup banyak menjamur. Nah kita sekaligus besar. Bahkan untuk skala nasional brand position seperti ini sangat bisa dikembangkan, terutama di kota-kota yang maju atau kota-kota wisata, karena belum ada coffee shop yang konsepnya besar. Mungkin ada beberapa, mungkin tidak lebih dari 2 atau 3 brand. Kalau yang kecil-kecil kan kita udah banyak lah, ada yang unicorn, ada yang apa gitu. Dia mengandalkan cabang yang banyak. Nah cabang yang banyak itu sulit manage-nya, pusing juga. Nah kalau satu cabang yang besar sekaligus itu enak manage-nya. Jadi ketika kita ingin mengejar scale of business atau omset berapa, tinggal kita punya beberapa saja tapi sudah cukup memadai gitu. Kalau yang kecil-kecil harus faktor kali outlet harus banyak, itu rumit juga untuk membuat kalibrasinya ya kan, harus sama produknya dan lain-lain. Jadi itulah ide kami. Sepertinya concern utama saat ini adalah bagaimana kita punya konsep coffee shop yang luasnya cukup besar sehingga banyak hal yang bisa kita optimalkan dari konsep besar itu, dan juga ini diferensiasinya sangat kuat dibanding pesaing yang saat ini rata-rata kecil-kecil gitu Pak. Ya, sangat ini sekali ya. Jadi mungkin tidak terpikir oleh kita ya Pak kalau ternyata pengusaha itu berpikirnya sudah melebihi dari mulai kita ulas kembali kan, mulai dari adanya sebuah momentum ya. Ketika musim kopi mulai digandrungi, membaca sebuah peluang pasar, ditambah inovasi, ditambah kolaborasi dengan budaya lokal sehingga menjadi sebuah market leader. Kalau boleh tahu kira-kira kalau untuk kafe ini modalnya besar nggak? Karena buat pelaku bisnis itu kan kenapa kecil-kecil, kan ini sangat ini ya. Jadi kadang klasik orang kalau di dunia usaha bahkan di akademisi ketika bicara tentang entrepreneurship Pak, rata-rata kendalanya Pak modalnya gimana? Sebenarnya ada kendala nggak sih Mas untuk memulai bisnis dengan ketika kita mulai bisnis itu berpikir nggak tentang wah saya harus modal besar dulu atau gimana? Kira-kira apa nih pengalaman Mas Bambang ketika bicara tentang permodalan? Iya, jadi memang setiap bidang bisnis atau setiap industri itu punya karakteristik sendiri gitu. Nah sekarang kan banyak permunculan misalkan buka coffee shop gitu. Nah coffee shop itu sebenarnya identik memang di awal tuh butuh modal yang besar begitu. Nah tapi orang kadang akhirnya dia nggak sustain karena tadi nggak tahan dengan fluktuasinya. Jadi modal kerjanya malah sedikit atau hampir sangat minimal. Padahal misalkan asetnya besar gitu kan, misalkan ratusan juta atau miliaran, tapi modal kerjanya hanya 1 bulan. Kalau 1 bulan itu gagal omsetnya ya wassalam. Nah ini yang harus diantisipasi. Jadi kalau bisa ada capex ya, capital expenditure, ada opex, yaitu operational expenditure. Jadi operasional itu ya kita proyeksikan berapa bulan sih supaya dia sampai balik modal atau sampai bisa dihidupi oleh revenue-nya. Ya itu harus disediakan, karena percuma investasi yang besar tapi operasional expenses-nya nggak kuat begitu.
Tapi plusnya misalkan kayak coffee shop ini retail ya pada umumnya itu nggak ada piutang. Mungkin ada usaha lain yang juga pusing omsetnya banyak tapi piutangnya banyak juga gitu ya. Kalau retail kadang-kadang ya banyaknya memang kita cash basis gitu ya. Itu kelebihannya. Kemudian ini juga sangat mengandalkan SDM begitu. Kemudian ya kita ekspektasinya harus benar dulu ya, harus rasional dulu. Misalkan ingin buka coffee shop, kalau bisa ya tadilah sebelum kita melangkah kita punya opsi beberapa, baik opsi industrinya atau pilihan bisnisnya, atau misalkan kita udah memilih coffee shop, nah kita pilihan konsepnya seperti apa gitu. Kalau bisa juga kita harus punya bisnis plan, sesederhana apapun itu yang menjadi guidance kita untuk melangkah ke depan. Karena kalau tidak punya itu, namanya bisnis sangat dinamis segala macam, akhirnya jadi tetap harus ada perencanaan. betul gitu ya. saya kira sih gitu. Merencanakan sama Iya, kerja merencanakan kegagalannya gitu Pak. Nah Mas, dari sekian perjalanan ini kira-kira kalau sekarang yang di Amphitheater ini, yang Baraja Amphitheater, jumlah karyawannya ada berapa Mas kira-kira? Ya, ini saat ini kurang lebih ada 80-an. Sangat banyak sekali ya. Itu baru satu cabang kan, belum ditambah cabang yang lain. Nah kira-kira apa nih tip dan triknya menjaga supaya karyawan pegawai ini tetap solid, semangat? Betul. Karena yang saya alami juga begitu Pak, ketika berusaha ternyata saya agak kesulitan juga gitu menjaga satu kios beras itu agak berganti juga gitu karyawan itu. Kira-kira ada masalah nggak dengan ini atau triknya seperti apa sih sehingga karyawan itu menjadi nyaman, betah, semangat, dan ini menjadi sebuah pendorong terutama buat pemilik perusahaan Pak, karena kalau 3 karyawan itu bagus kan senang tentunya perusahaan. Apa kira-kira yang menjadi motivasi? Iya, ini? betul. Iya. Kalau keywordnya ya, kata kuncinya misalkan kita ada struktur dan kultur, dan juga ada reward and punishment gitu. Ya, jadi struktur kita membangun organisasi operasional atau secara umum organisasi manajemen Baraja ini ya ada polanya, dan kita agile gitu ya, jadi sangat punya dinamis gitu untuk bisa mengembangkan organisasinya. Jadi kita ada organigram organisasinya itu yang untuk menunjang kebutuhan operasional kita, dan outputnya diantara misalkan omsetnya segini, dia didistribusikannya seperti apa strukturnya gitu. Kemudian dia dibagi menjadi departemen-departemen dan divisi-divisi. Nah rata-rata juga ada tim yang reguler, ada yang tim yang dinamis. Yang tim dinamis ini yang dia siap untuk sangat dinamis gitu dalam menanggapi operasional. Karena operasional di coffee shop atau resto ini kan cukup dinamis tuh. Misalnya contoh kecilnya kalau hari libur, mungkin industri yang lain pada libur, ini kita malah tambah sibuk gitu. Iya. Jadi ini juga kita antisipasi. Kemudian yang kedua kultur tadi itu, karena nggak selesai dengan struktur. Kalau kultur positifnya nggak kita bangun, ya susah gitu, hanya di atas kertas saja. Tapi ini menjadi satu keterkaitan. Jadi kita secara dokumen organisasi, dokumen SDM ada, dan juga kulturnya kita kembangkan. Di antaranya yang kita terapkan itu adalah kita terjun di dalamnya supaya semua tim juga merasakan kehadiran kita sebagai leader di lapangan, sehingga mereka bisa ya kita dibersamai loh oleh jadi nggak duduk di belakang meja saja ternyata. Iya. hal-hal teknis atau apa. Kemudian kita juga mengembangkan reward, misalkan dari revenue yang kita targetkan tercapai, ada reward lah supaya penyemangat gitu. Tapi biasanya diimbangi juga oleh punishment begitu, SOP, ada KPI-nya apa gitu, supaya menjadi pengingat gitu. Jadi KPI itu bukan sesuatu yang gimana yang ditakuti atau apa, justru itu adalah fungsi kita untuk
tim tuh butuh bantuan apa dari kita gitu supaya goal tercapai. Ya objektifnya itu udahlah istilahnya hal-hal dinamika atau drama ya, apalagi sekarang banyak drama ya. Kita ngelola temen-temen Gen Z nih. Tapi ya kita enjoy gitu ya. Seni ya, seni memimpin. Ada seninya gitu. Nah ini kita mengembangkan komunikasi supaya sebelum timelinenya itu selesai, kita apa yang bisa kita perbaiki dulu gitu. Mungkin itu Mas Andi. Nah, ini sangat menarik sekali karena menjadi tambah makin penasaran dengan mulai membuka usaha, bangunannya begitu megah. Tentu kan membutuhkan modal yang besar, Pak. Meter gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu nggak usah disebutkan angkanya tapi berapa digit sih Mas sehari itu kira-kira omsetnya gitu. Ada dengan cukup berapa digit aja di depannya. Karena ini kan dengan jumlah karyawan yang sangat besar ya untuk sebuah kafe di wilayah Cirebon ini Pak, karena saya lihat belum ada kafe lain yang jumlah karyawannya itu sampai 80 ya, bahkan ini lebih, dan bukanya 24 jam ya. Iya. Sekarang 24 jam. Sebelum saya pengen tahu tentang produknya segala macam ini pengen tahu dulu supaya menjadi sebuah high claim gitu ya. Kira-kira berapa sih Mas untuk ini omset saat ini karena mumpung lagi booming nih gitu. Oh iya. Ya, sebenarnya yang istimewa lagi selain tadi mungkin jumlah, kita banyak merekrut SDM lokal. Iya. Itu jadi kita cukup bersabar untuk mentraining pemuda-pemuda lokal. Saat ini aja dari kecamatan Kedaung aja sekitar 30-an orang gitu. Yang lainnya juga deket-deket Tengah Tani, Pleret ya, gitu dan lain-lain gitu. Nah kalau omsetnya juga berapa ya? Iya. Ada 2 digit barangkali ya. Nah kurang lebih 2 digit. Iya. ya kita syukuri saja. Iya. Yang penting intinya sih bukan masalah omsetnya tapi kebermanfaatan dan juga pelanggan kita yang datang tuh puas. Jadi kami selalu membuka diri sih untuk apabila ada produk atau layanan kami yang kira-kira kurang berkenan, kita harap memberikan masukan. Kalau bisa jangan di Google Maps terus reviewnya bintang 5. Jadi kita ada moto di Baraja tuh, apabila Anda puas silakan review di Google gitu. Nah ini udah masuk ke strategi marketing. Yang ini baru. Tapi kalau tidak puas beritahu kami supaya kami bisa memperbaiki diri gitu. Iya, seperti itu. Jadi memang kalau saya posisi di pemerintah mungkin sangat berterima kasih Pak dengan adanya pengusaha-pengusaha seperti Mas Bambang ini ya. Satu, menciptakan lapangan kerja. Kedua, akan menambah PAD daerah karena ada pajak yang harus dibayarkan oleh pengunjung kan. Apalagi ditambah dengan memberdayakan warga sekitar, ditambah ikut menjaga budaya dan tradisi daerah. Adanya panggung yang menampilkan tarian khas Cirebon kayak topeng ya Mas, terus sintren, itu juga sudah menjadi daya tarik sebenarnya untuk orang yang di luar Cirebon untuk bisa itu sangat ini sebenarnya konsep ini yang memang jarang kita lihat di pengusaha lain, sehingga ternyata bisa menjadi leader inovasinya itu ternyata ya Pak. Jadi adanya potensi daerah yang bisa dimanfaatkan kemudian dikembangkan gitu ya. Nah Mas, dari sisi bisnis kan Mas Bambang sudah sangat ini, kira-kira saya kembali ke awal, apa sih yang menjadi motivasi dan visi awal gitu Mas Bambang, kenapa kok sampai menjatuhkan diri bergerak di bidang F&B terus ke kafe gitu ya, ke bidang jasa lah. Kalau di pemasaran itu Mas masuknya pemasaran jasa gitu ya. Jadi walaupun ada produk-produk tapi tetap servisnya kan ya, kalau di kafe itu menjadi penilaian buat tamu kan. Kira-kira apa Mas visi awal sekali sehingga saya pengen flashback lagi biar kok berkembang gitu. Kira-kira apa Mas yang menjadi visi awal waktu itu? Iya, nah ini juga
yang selalu memotivasi saya. Namanya bisnis kan ada naik turunnya juga. Iya. Ketika turun tuh saya akhirnya kembalikan tadi ke visi awal atau niatan awal. Iya. Begitu kan. Ya saya mencoba memupuk kembali gitu ketulusan hati saya gitu. Sehingga itu betul-betul menjadi obat ketika di masa-masa sulit gitu ya. Jadi kita kembali lagi, misalkan kita sebagai pengusaha ya memang tugasnya untuk menggeliatkan ekonomi. Kemudian kita sebagai manusia ya bertugas rahmatan lil alamin begitu. Dan sebagai pebisnis saya mengutamakan ketulusan saya untuk bisa melayani customer begitu. Jadi kebahagiaannya itu lebih ke ketika customer merasa puas gitu, tidak misalkan dia istilahnya sangat komersil, sangat habis-habisan belanja gitu ya, itu tidak menjadi tolak ukur gitu. Bahkan kalau kita punya produk yang nggak berkualitas, seharusnya kita sebagai seorang yang berjiwa pelayan tidak boleh menawarkan itu kepada customer kita gitu. Itu mungkin pendekatan yang sangat idealis ya, tapi saya sempat ya memberi arahan tuh kepada tim kami itu ya seperti itu, bagaimana ketulusan kita untuk melayani customer kita menjadi kunci gitu. Kalau orientasinya tidak ke situ, namanya manusia kadang kan catatan keuangan sebagus apapun kan kadang ya tidak cukup saja gitu. Tapi ketika ada nilai-nilai lain yang kita perjuangkan, saya kira sih itu akan membuat kita bahagia ya. Jadi kan tujuan manusia adalah bahagia gitu, syukur ya dunia dan akhirat. Dan kita pun di semua tim kita itu kita doktrinnya ya kita semua sama pentingnya gitu. Bahkan OB ketika dia memiliki ketulusan yang lebih dibanding manajer atau bahkan owner kepada pelayanan kepada customer kita, tamu kita yang harus kita sangat hormati, ya dialah mungkin di mata Allah yang nilainya paling tinggi daripada yang lainnya. Jadi akhirnya di ownership juga saya misalkan lebih suka dibilang misalkan CEO gitu, karena merasa bagian dari tim. Kalau owner tuh harusnya sih ownernya milik semua gitu kan, semua karyawan, semua pelanggan gitu. Mungkin itu mas. Iya. Mas, barangkali ke Ya. Pak Surono atau Iya, barangkali ada Kira-kira. yang perlu ditanyakan. Barangkali dia kan sekarang kan berkuliah sambil berbisnis ya, seperti jejak Mas Bambang zaman dulu. Nah, kira-kira supaya dia bisa ngikuti jejak beliau yang sekarang, proyeksi kedepannya kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Kalau misalkan itu sih lebih ke gimana sih caranya biar kita tuh konsisten sebagai kita pengen jadi entrepreneur nih. Kadang kan misalkan kita usaha down dikit aja tuh pasti aduh mau mundur gitu. Nah kira-kira apa sih yang harus apa yang bikin kita konsisten gitu? Cara memunculkan konsisten itu tuh kayak gimana? Mungkin kalau dulu saya tuh betul-betul nggak ada opsi untuk kerja ya. Iya, karena memang dari awal juga sangat passion dengan bisnis. Waktu awal sih karena terpaksa ya, karena harus mandiri dari orang tua gitu ya. Kemudian terakhir-terakhir malah nggak ada opsi sama sekali gitu. Padahal ya peluang-peluang untuk kerja sangat besar ya ada gitu. Itu sih kadang ketika kita tidak punya opsi malah kita akan totalitas gitu. Tapi menurut saya untuk generasi yang sekarang itu kita harus punya multiple skill gitu. Yang pertama kita sebagai seorang profesional, makanya kita kuliah, ya kita harus betul-betul menjadi ahli di bidang kita itu gitu. Sehingga ketika kita dituntut jasa profesionalnya kita punya gitu. Kita perlu juga kadang jasa profesional nggak harus kerja tetap, bisa nggak tetap gitu ya, atau seperti apa, atau ini juga akan sangat menunjang kita dalam mungkin bisnis juga. Yang kedua adalah skill dalam bisnisnya. Jadi bagaimana kita punya unit ekonomi, ya organisasi ekonomi itu bisa menghasilkan economic value bisnis tersebut gitu ya, dan kita aktif di dalamnya itu bisnis. Yang ketiga investasi gitu. Nanti semakin kesana semakin bobotnya akan semakin berkembang gitu. Mungkin untuk awal-awal yang masih muda, bobot terbesar itu ya menjadi profesional, kemudian mulai bisnis gitu, kemudian mulai investasi. Makin kesana harusnya kita mulai akan semakin besar investasinya, karena kan itu kan pasif
dan itu investasi itu bisa dikembangkan oleh siapapun. Itu masalah alokasi aja. Alokasi itu mau punya 1 juta, ya ada alokasi investasinya, ada alokasi bisnisnya, ada alokasi untuk kebutuhannya. Kalau 100 juta ya bisa ada alokasi lainnya. Itu dari awal, nggak melulu nunggu kita kaya, itu dimulai dari awal. Nah, kalau masih muda saat ini ya kita literasi keuangan gitu, itu penting sih. Begitu kayak Korea itu kan maju setahu saya karena anak-anak TK itu diajari akuntansi, diajari manajemen keuangan. Nah, sepertinya di kita tuh belum tuh. Jadi ketika misalkan bermitra bisnis kadang ngitung manisnya dulu. Tapi dijalani banyak masalah. Kalau di sana mungkin di awal tuh dihitung dulu apa ini, mungkin ada debat dulu, tapi ketika dijalani enak gitu. Jadi menurut saya sih kita harus menjadi profesional di bidang tertentu yang kita juga handal. Kita juga punya mindset bisnis. Bisnis itu gampangnya ya nilai tambah dan nilai kali gitu. Jadi misalkan dari air seharga 2.000 ditambahkan apa jadi 20.000. Nah, itulah pemikiran bisnis. Kemudian nilai kali, kita kalau satu batiknya orang Cirebon ya misalkan 18.000, kalau kita bikin 100 berarti lebih banyak lagi 10 juta ya bro. 18 kan 100 18 juta misalnya gitu ya. Kuantitinya ya Mas. Iya, jadi faktor kali, kemudian dikalikan lagi cabangnya ada banyak. Itu sederhananya sih begitu aja, nilai tambah faktor berbisnis tuh. Kalau bisnis harus aktif ya. Kalau udah mulai kita punya sistem, kita mulai yang waktu kita semakin lebih ke arah yang lain, nanti modal kita yang sistem dan modal kita yang bekerja itulah investasi gitu. Nah, kalau kita yang sudah terjun saat ini di bisnis, saya kira ya kalau bisa sih istiqomah aja, karena sunatullahnya pebisnis itu lebih sedikit. Jadi kalau kita mendapat panggilan untuk berada di situ, yaitu sebuah tanggung jawab sih, gitu. Soalnya yang lain tuh banyaknya kerja atau apa tuh ya, gitu. Tapi tadi apabila sekarang masih kuliah, jangan lupakan juga melatih profesionalitas kita di bidang yang sekarang kita harus punya kompetensi punya gitu ya. kompetensi yang khusus. Waktu-waktu bisnisnya ini kita bisa banting setir untuk menjadi profesional. Dan nanti kita kembali lagi ke bisnis seperti itu. Dan juga mungkin kalau untuk perempuan suaminya harus ridho ya. Iya, karena bisnis itu kan banyak bersentuhan sekali dengan, terutama hubungan dengan relasi. Iya, seperti itu ya. Kayak gitu. Menarik sekali ini Pak. Kira-kira apa yang ini lagi Pak? Saya catat di samping teori marketing tadi Herman Kertajaya, terus disampaikan dari Dr. Sandi tadi, ada different sama passion ya. Saya pernah baca buku Harold Tanjung, ada irisannya juga dengan singkong. Iya. Harold Tanjung itu niatnya itu ingin memkerjakan teman-temannya yang belum kerja. Jadi tadi ada irisan ingin mempekerjakan budayawan. Jadi secara religiusnya itu bisa mendatangkan rahmat Allah itu. Ya, saya yakin itu. Jadi dari situ sisi spiritualnya. Dari niat awalnya tadi kan mempekerjakan budayawan yang zaman era organ tunggal, yang dulu kalau hajat kan nanggap topeng ya. Karena udah nggak lagi. Jadi dengan adanya Baraja memberi kesempatan, jadi muncul lagi, dapat pendapatan lagi. Ya insya Allah menjadi mendatangkan rahmatnya di situ salah satu. Di samping tadi disampaikan oleh Dr. Sandi mengenai diferensiasi, mengenai passion sesuai dengan passion kan, kalau bisnis sesuai dengan passion kan kita merasa senang ya. Dan di Fab ini emang dibekali dua sih, bekal sebagai entrepreneur dan bekal sebagai profesional. Nah nanti kedepannya silakan pilihan mahasiswa yang mana. Betul. Ya barangkali terima kasih atas kehadiran tamu-tamu kita yang luar biasa, Mas Bambang dan Dr. Sandi beserta dia. Semoga kita semua sukses mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin. Nah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.